Shalom, perkenalkan saya Kesia Yenima, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Kristen di STT Gamaliel. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama adalah agar mahasiswa memahami pengertian, dasar-dasar, dan juga komponen dalam pendidikan agama Kristen. Yang kedua, mahasiswa memiliki sikap yang taat dalam mengerjakan panggilan pelayanan pendidikan agama Kristen. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengembangkan pendidikan agama Kristen dalam berbagai konteks. Salah satu sub CPMK dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendesain program PAK yang kontekstual dalam berbagai setting pelayanan. Jadi, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah pendidikan agama Kristen membentuk iman, karakter, dan keterampilan mahasiswa untuk melayani di berbagai konteks setiap pada panggilan Tuhan dan menjadi terang Kristus dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar PAK. Sebelumnya kita perlu tahu ada 3 istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pendidikan Kristen, yang kedua adalah pendidikan agama Kristen, dan yang ketiga adalah pengajaran agama Kristen. Pendidikan Kristen adalah bantuan yang dilakukan dengan sadar atau sengaja kepada anak didik supaya mereka bertumbuh menuju kedewasaan berdasarkan iman Kristen. Yang berikutnya adalah pendidikan agama Kristen atau PAK. PAK adalah pendidikan yang berisi ajaran tentang iman Kristen. Dan yang berikutnya adalah pengajaran agama Kristen. Ini adalah bagian dari PAK. Yang dimaksud bagian yaitu sebagian dari apa yang seharusnya diberikan dalam PAK. Dan bagian ini berisi penyampaian ajaran-ajaran PAK yang bertujuan mengubah dan membentuk sikap. Berikutnya definisi PAK dari Dr. Elmer Hembringhausen. PAK adalah usaha gereja mendidik anak-anaknya untuk mewariskan iman Kristen sesuai kebenaran Alkitab, melatih mereka hidup harmonis berdasarkan iman tersebut sehingga bertumbuh menjadi anggota gereja yang dewasa, sadar, yakin, dan mempraktikkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut Dr. Robert Bowke, PAK adalah usaha gereja menolong orang dari segala umur, merespon panggilan dan penyertaan Allah dalam Yesus Kristus, berlandaskan Alkitab dan kehidupan gereja, sehingga di bawah pimpinan Roh Kudus mereka diperlengkapi untuk melayani di gereja, masyarakat, dan juga dunia. Hakikat PAK punya unsur pewarisan iman dari generasi ke generasi, pendalaman iman secara pribadi, serta pembentukan lingkungan yang mendukung pertumbuhan potensi manusia secara maksimal, supaya masa depan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana tempat PAK di dalam ilmu teologi? Rupanya di dalam ilmu teologi, PAK itu berada dalam cabang teologi praktika. Jadi PAK itu berperan menghubungkan doktrin Alkitab dengan iman Kristen yang sesuai dengan praktek atau yang diterapkan pada praktek pendidikan di gereja, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, di dalam PAK ada beberapa unsur-unsur pokok. Yang pertama adalah subjek PAK, yaitu gereja. Gereja bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan pendidikan, baik di jemaat, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan guru PAK harus mengajar sesuai ajaran gereja dan bersifat oikumenis, bukan berdasarkan pandangan pribadi, karena PAK ini adalah milik seluruh gereja Tuhan. Dan bagaimana objek dari PAK? Objek PAK adalah semua orang yang menjadi tanggung jawab gereja. Yang pertama adalah warga gereja. Jadi warga gereja adalah orang yang telah menerima Kristus atau anak-anak perjanjian yang dididik di dalam iman sejak kecil. Tapi objek PAK berikutnya adalah calon warga gereja. Calon warga gereja adalah orang yang ingin mengenal Kristus, baik anak-anak maupun dewasa, supaya mereka tuh dapat memutuskan untuk menerima Kristus dan menjadi bagian dalam tubuhnya. Jadi gereja di sini punya fungsi sebagai persekutuan orang percaya dan bertanggung jawab mendidik mereka semua. Nah, adik-adik atau teman-teman, bagaimana kesimpulan materi hari ini atau video pembelajaran hari ini? Jadi kita perlu tahu bahwa pendidikan agama Kristen adalah sarana gereja untuk mewariskan iman, membentuk karakter Kristus, dan juga mempersiapkan jemaat untuk melayani. Sebagai mahasiswa teologi, kita dipanggil untuk memahami dan mengajarkan PAK agar iman itu terus hidup dan bertumbuh di tengah gereja dan dunia. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang pendidikan agama Kristen. Terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.